Hai Farsudanes, kuma kabarnya? Damang sadina dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Battletoads the Heaven untuk bagian yang kelima. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Xiaoyan yang tenggelam dalam kesedihannya. Xiaoyan pun menceritakan semuanya ini kepada Yao Chen yang tidak terlalu memperdulikannya tersebut. Yao Chen mengatakan nasibnya yang terjebak di cincin ini jauh lebih malang ketimbang Xiaoyan yang diusir oleh ayahnya. Setelahnya, Sun Er pun kemudian mengajak Xiaoyan untuk pergi ke daerah gurun perbatasan. Kata Sun Er, dulunya ayah Xiaoyan pernah memberitahukan bahwa jika suatu hari mereka tidak memiliki tempat pelarian, maka bisa menuju ke gurun tersebut. Xiaoyan lalu memberitahukan kalau tentara keluarga Xiao di gurun itu dipimpin oleh dua kakak sepupunya yang sudah sangat lama tidak ia jumpai. Pada akhirnya mereka pun tiba di gurun dan Xiaoyan pun disambut gembira oleh kedua kakak sepupunya itu yang bernama Xiao Ding dan Xiao Li. Tentunya kedua kakak ini telah mendengar berita Xiaoyan yang diusir dari keluarga Xiao karena telah membunuh orang-orang keluarga Xiao dan juga membakar perpustakaan. Namun kedua kakaknya ini tidak percaya dengan kabar itu dan tetap menyambut baik Xiaoyan di sana. Setelah mereka berdua telah sampai di markas keluarga Xiao, di sana kakak pertama Xiao Ding memperkenalkan Xiaoyan dan Sun Er sebagai saudara mereka. Lalu setelah Xiaoyan dipaksa untuk meminum semangkuk arak untuk bersulang, mereka tiba-tiba dilabrak oleh dua orang dari kelompok lain. Melihat dua orang yang mencoba untuk mencari masalah ini, Xiaoyan pun mengajukan diri untuk melawan mereka. Setelah itu Xiaoyan pun diajak kembali bersulang oleh kedua kakaknya tersebut. Dengan segera Xiaoyan pun menenggak habis arak itu yang membuatnya tersenyum dan langsung roboh tak sadarkan diri. Dalam kondisi Xiaoyan yang tak menyadarkan diri ini, keluarga Xiao yang sedang melakukan misi pengiriman barang kembali dicegat oleh kelompok pesaing mereka yang ingin membalaskan dendam. Beruntungnya Xiaoyan yang tersadar segera mengalahkan musuh mereka. Salah seorang dari musuh itu menghina Xiaoyan sebagai pengkhianat keluarga. Rupanya aksi Xiaoyan yang membunuh orang dan membakar perpustakaan keluarganya telah diumumkan ayahnya ke seluruh penjuru dunia, yang dimana Xiaoyan sudah tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga Xiao. Di malam harinya, Xiaoyan hanya bisa meratapi nasib malangnya, mendapati dirinya dan juga ibunya yang dituduh sebagai pengkhianat. Xiao Ding menghampiri dan mencoba untuk menghiburnya. Bagaimanapun juga, hidup harus tetap berjalan. Singkatnya, misi pengiriman barang mereka tiba ke area kekuasaan suku ular yang kurang bersahabat, dan mereka biasanya harus mengambil jalan memutar agar tidak diserang oleh suku ular. Akan tetapi karena Xiaoyan yang ikut di sana dan mempelajari hal tersebut, ia pun masuk ke area suku ular dan menyapa King Lin yang berjaga di sana. Tak lama Mobasi pun muncul menghadap penuh hormat kepadanya. Lalu Xiaoyan pun memperkenalkan kedua kakaknya dan meminta izin untuk melintas. Tentu saja Mobasi pun memberikan akses penuh melintas kepada Xiaoyan yang telah menjadi penyelamat suku mereka. Beberapa saat tinggal di gurun, Xiao Ding memberitahukan Xiaoyan tentang klan Gu yang sedang menghadapi konflik internal. Pertikaian internal ini mungkin akan membuat Sun Er yang berasal dari klan Gu ini untuk pulang ke rumah. Ia pun menjelaskan klan Gu ini juga sering disebut sebagai klan naga atau keluarga naga yang tinggal di Pulau Naga. Klan Gu ini memiliki 4 kelompok yang tinggal di 4 pulau yang terpisah. Mereka juga memiliki ibu klan yang disebut dengan Ibu Naga. Dikarenakan Ibu Naga dari kelompok keluarga Sun Er sedang menghilang, maka 3 kelompok lainnya kini sedang menyerang kelompok keluarganya Sun Er. Keesokan harinya, ayah dari Sun Er pun datang ke gurun untuk mengunjungi putrinya dan Xiaoyan. Terlihat Sun Er yang menatap benci ke ayahnya dan langsung pergi dari sana.
Di sini Guyun sangat senang keponakannya ini kini telah tumbuh dewasa, di mana ia sempat mengatakan Xiaoyan yang sangat mirip dengan mendiang adiknya. Setelah dibujuk Xiaoyan, Sun Er pun menemui ayahnya yang ingin mengajak pulang ke rumah sambil menceritakan konflik internal yang sedang mereka hadapi. Sun Er yang ingin menyapa ayahnya dengan panggilan paman, ia mengatakan ayahnya telah membuangnya ke keluarga Xiao. Dan sedari kecil, ia pun juga sudah diberikan marga Xiao. Dengan keras dan emosional, Sun Er pun menolak ayahnya itu bersama dengan memori masa lampaunya yang kembali di saat ayahnya menitipkannya ke ayah Xiaoyan. Namun setelah melihat ayahnya yang menangis dan menunjukkan penyesalan, Sun Er yang hatinya lembut ini pun setuju untuk kembali bersama sang ayah. Setelah memberikan pelukan perpisahan, Sun Er juga memberikan kalung mutiara keluarganya kepada Xiaoyan dan berjanji ia akan segera kembali ke sisi Xiaoyan. Sementara di sisi lain, ayah Xiaoyan mendapatkan laporan bahwasanya sekte Yinlan memata-matai gerak-gerik keluarga Xiao. Lalu ia pun pergi ke sebuah kedai yang bertetanggaan dengan kediaman Xiao dan membunuh dua mata-mata dari sekte Yinlan tersebut. Tak lama kemudian, keluarga Xiao dihampiri oleh seseorang bernama Yin Shao yang merupakan salah satu tetua sekte Yinlan. Dan ia pun datang ke sini untuk membalas Xiao Zhan yang telah membunuh dua mata-mata kelompok mereka. Sehingga ia pun membunuh dua tetua keluarga Xiao tersebut. Sementara di sisi lain, terlihat Xiaoyan diajak dua kakaknya untuk masuk ke sebuah ruangan rahasia pada markas mereka yang ada di gurun. Terlihat altar leluhur keluarga Xiao terkumpul di sana, dan Xiaoyan diberitahukan bahwa di depan altar ini ada sebuah pintu rahasia yang perlu Xiaoyan masuki dan pelajari rahasia yang terkandung di dalamnya. Masuk ke dalamnya, Xiaoyan pun menemukan semua kitab maupun gulungan ilmu keluarga Xiao yang sedang terpajang dengan rapi di sana. Artinya apa yang dialami Xiaoyan saat dituduh telah membunuh dan juga membakar perpustakaan keluarga Xiao adalah sebuah rencana dari ayah Xiaoyan sendiri. Ayah Xiaoyan sengaja untuk fitnah dan mengusir putranya dari keluarga Xiao supaya nyawa Xiaoyan bisa aman dari ancaman banyaknya musuh yang dihadapi oleh keluarga Xiao. Sayangnya sampai sekarang Xiaoyan belum sadar akan hal ini. Malah ia sedang kegirangan mengumpulkan semua ilmu-ilmu dan melemparinya masuk ke dalam dimensi cincin. Sementara Yao Chen hanya bisa pusing melihat banyak gulungan ilmu yang Xiaoyan kumpulkan itu. Lewat Yao Chen lah, Xiaoyan kemudian mulai mencurigai kalau ayahnya telah membuat rencana membakar habis semua koleksi ilmu keluarga Xiao dan mengumumkannya kepada seluruh dunia. Padahal semua ilmu keluarga Xiao ini masih tersimpan di sini dan menunggu untuk Xiaoyan pelajari. Sementara itu di sisi lainnya, Xiao Zhan mendapati sebagian prajuritnya yang tewas dibantai oleh para tetua sekte Yinlan. Menanggapi hal itu, Xiao Zhan meminta semua anggota keluarga Xiao agar mereka semua melepaskan jubah keluarga Xiao dan pergi dari sini untuk menyelamatkan nyawa mereka. Hingga tinggallah Xiao Zhan yang sendirian di sana. Ia pun meminum arak sampai mabuk dan datanglah 13 tetua sekte Yinlan. Akan tetapi, Xiao Zhan yang sudah siap mati ini tidak memperdulikan kehadiran mereka. Di sisi lain, Xiaoyan yang sedang keasikan membaca gulungan ilmu yang ada di sana. Tiba-tiba saja ia mengantuk dan terjatuh hingga sampai di sebuah tempat. Di sana ia dikagetkan dengan kemunculan seseorang yang ternyata orang itu bernama Xiao Zhu, yang merupakan leluhur keluarga Xiao yang telah berusia sekitar ribuan tahun. Kemampuan bertarung Xiaoyan tentunya tidak ada apa-apanya dibandingkan orang ini. Di sini Xiao Zhu mengaku ia telah dititipkan pesan oleh ayah Xiaoyan untuk melatih Xiaoyan di sini. Xiao Zhu rupanya adalah penjaga semua pusaka keluarga Xiao. Ia mengatakan 1000 tahun yang lalu ia diberikan obat oleh dewa Batarung yang dapat membuatnya tidur selama 60 tahun. Setiap kali ia terbangun, ia hanya akan terbangun selama 30 hari. Lalu ia pun akan kembali ke siklus tidur 60 tahun lagi. Di sini Xiao Zhu menghina betapa lemahnya kekuatan Xiaoyan, namun ia meyakinkan bahwa ia akan mengajari semua ilmu yang ingin Xiaoyan pelajari. Aturan yang ditetapkan Xiao Zhu sangatlah mudah. Jika Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya selamanya, Xiaoyan tidak boleh keluar dari tempat ini.
Meski mendapatkan peningkatan yang pesat, kemampuan Xiaoyan masih jauh untuk bisa mengalahkan Xiao Zhu. Lalu Xiaoyan pun keheranan melihat Xiao Zhu yang membuatkannya sebuah peti yang katanya untuk Xiaoyan tiduri. Xiao Zhu mengatakan 60 tahun adalah tidur yang sangatlah panjang. Karena itu ia ingin membuat sebuah peti yang bagus agar Xiaoyan bisa tidur dengan nyaman. Xiao Zhu mengatakan jika Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkannya dalam sisa waktu 15 hari, maka itu ia pun mempersiapkan peti ini. Sehingga Xiaoyan pun protes mengatakan jika umur mereka saja sudah berbeda jauh yang mustahil ia bisa mengalahkan Xiao Zhu, dan jika ia ikutan tidur 60 tahun di sini maka bisa dipastikan dunia ini akan hancur oleh aula jiwa. Namun Xiao Zhu yang tidak mau tahu itu mengatakan percuma saja Xiaoyan yang keluar dari sini jika Xiaoyan yang tidak bisa mengalahkannya, maka Xiaoyan yang juga tidak memiliki harapan untuk menghentikan aksi kejahatan dari aula jiwa tersebut. Pusing dengan hal itu, Xiaoyan mencoba menceritakan semua ini kepada Yao Chen, mengajak Yao Chen menggabungkan tenaga dalam mereka untuk mengalahkan Xiao Zhu. Akan tetapi Yao Chen bilang hal itu adalah sia-sia saja. Di saat Yao Chen bercanda dengan memukul dada Xiaoyan, seketika ia merasakan adanya sesuatu barang yang ternyata itu adalah mutiara naga milik Sun Er yang telah rusak. Yao Chen menyatakan mutiara naga ini melambangkan kehidupan Sun Er. Mutiara ini tidak bisa rusak oleh kekuatan luar, yang artinya pukulannya barusan tidak akan merusak mutiara ini. Akan tetapi ini adalah pertanda nyawa Sun Er yang sedang terancam. Sementara di sisi lain, Sun Er yang balik ke Pulau Naga ini sedang melacak keberadaan Ibu Naga ke lembah petir. Dalam perjalanannya mendekati lembah itu, ia pun dihadang oleh seorang utusan aula jiwa yang membuat ilusi. Terlihat Xiaoyan yang membenci Sun Er dalam ilusi tersebut. Akan tetapi Sun Er masih bisa tersadar dari pengaruh hipnotis itu, dan ia terus melaju masuk ke dalam lembah yang ada di hadapannya, yang membuatnya tak sadarkan diri setelah terkena oleh sambaran kilat. Sementara itu Xiaoyan masih berjuang mati-matian untuk mengalahkan Xiao Zhu agar bisa keluar dari sana. Hal yang membuat Xiaoyan pun kaget. Ternyata Xiao Zhu merupakan seorang terkuat di masa itu. Seluruh hidupnya hanya untuk mempelajari dan mencintai ilmu bela diri. Xiaoyan menegaskan terhadap Xiao Zhu yang memaksanya ingin menjadikannya sebagai seorang petarung nomor 1 di dunia, bahwasanya ia tidak seperti itu. Alasannya memperdalam bela diri hanyalah demi melawan aula jiwa dan melindungi semua orang-orang yang ia sayangi. Xiaoyan memohon agar ia diizinkan untuk keluar dari sini. Akan tetapi Xiao Zhu tetap teguh kepada keputusannya tersebut, hanya akan membiarkan Xiaoyan keluar jika Xiaoyan sudah bisa mengalahkannya. Masuk ke dalam dimensi cincin, Xiaoyan pun menceritakan semuanya ini kepada Yao Chen, mengatakan meskipun ia cinta terhadap ilmu bela diri dan berharap ia bisa menciptakan ilmu bela dirinya sendiri, akan tetapi ia tetap lebih mencintai keluarga dan kawan-kawannya yang kini sedang sangat ia cemaskan. Hari-hari Xiaoyan berlatih tanding di bawah bimbingan Xiao Zhu pun kembali berlanjut. Tidak ada tanda-tanda Xiaoyan yang mampu mengalahkan leluhurnya itu. Sementara waktu yang tersisa hanyalah tinggal 10 hari. Xiaoyan yang frustasi dan juga mencemaskan kondisi Sun Er hanya bisa memandangi mutiara Sun Er. Di sisi lain, di Pulau Naga, Guyuan dan ayahnya sedang menghadapi 3 keluarga naga lainnya. Tiba-tiba saja Fan Lo muncul di sana dan menunjukkan mutiara ibu naga yang ia ambil. Ternyata konflik internal 3 kelompok keluarga naga yang menyerang keluarga Sun Er ini adalah ulah dari Fan Lo. Fan Lo mengatakan 3 kelompok tersebut telah meminum darahnya dan mengabdi kepadanya. Jika kakek Sun Er tidak mau tunduk kepadanya, makanya akan ada satu jalan kehancuran bagi mereka. Ingin menyelamatkan keluarganya, kakek Sun Er ini memutuskan untuk meminum darah dari Fan Lo. Sementara di lembah petir, Sun Er yang tersadar mendapati ibu naga yang telah menyelamatkannya. Ibu naga mengatakan ia ditawan di lembah ini oleh Fan Lo dan mutiaranya ini diambil olehnya sehingga ia tidak bisa keluar dari sini. Maka dari itu ibu naga ingin mengangkat Sun Er menjadi ibu naga berikutnya untuk mempersatukan klanku yang sekarang terpecah belah. Ibu naga pun menyalurkan semua kekuatan dan keterampilan yang ia miliki ini kepada Sun Er. Lalu ia pun berpesan agar Sun Er bisa membunuh Fan Lo dengan sebuah pusaka keluargaku, yaitu busur emasnya. Ilmu gerakan 3000 petir yang tidak lengkap di perpustakaan keluarga Xiao. Ternyata sisa gulungan ilmu itu ada pada ibu naga.
Setelah itu Ibu Naga mengingatkan Sun Er yang kelak memiliki tanggung jawab yang besar. Sun Er haruslah melupakan Xiaoyan dan berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidup klan Gu dengan mencuri Gyo kuno yang ada pada keluarga Xiao. Setelah itu Ibu Naga pun melakukan bunuh diri dan Sun Er juga pergi dari sana dengan busur emasnya. Sementara itu kakek Sun Er yang meminum darah Fan Lao mulai merasakan ia yang tidak mampu mengontrol tubuh dan keinginannya sendiri. Tak ingin dikuasai oleh Fan Lao, ia melakukan bunuh diri dengan menghancurkan mutiara hidupnya sendiri. Fan Lao yang mempelajari pengkhianatan itu menjadi marah dan memerintahkan penyerangan terhadap keluarga Sun Er. Setelahnya lalu memperlihatkan mayat-mayat yang berserakan, menyisakan guyuan seorang diri melawan semua musuh yang masih tersisa. Hingga pada akhirnya Sun Er pun tiba-tiba muncul dan mengumumkan saat ini ia sudah menjadi Ibu Naga. 3 ketua pulau yang memimpin penyerangan terhadap ayah mereka ini dipanah langsung saat mereka hendak kabur. Setelah itu Sun Er mencari Fan Lao dan bertarung dengannya. Ia sendiri cukup kaget melihat kekuatannya yang kini sudah di atas Fan Lao, sehingga Fan Lao pun memilih untuk kabur dari sana. Di sisi lain, Yao Chen memberikan Xiaoyan semangat untuk menciptakan teknik bela dirinya sendiri. Di sini Yao Chen meyakinkan jika Xiaoyan yang ingin menciptakan ilmu baru, maka Xiaoyan harus melupakan teknik-teknik yang telah ia pelajari selama ini. Dari percakapan itu, Xiaoyan pun mendapatkan pencerahan untuk bertarung Xiaozu di hari terakhir yang tersisa. Dengan seketika Xiaoyan pun mengeluarkan teknik pemisah jiwa yang ia satukan dengan berbagai kekuatan yang ia pelajari selama ini. Namun semuanya masih terlalu jauh baginya untuk mengalahkan Xiaozu. Pada akhirnya Xiaoyan pun mengeluarkan 2 jenis inti apinya, inti api tulang es dan juga inti api Raja Singa. Dengan nekat Xiaoyan mencoba untuk menggabungkan kedua jenis inti api ini yang bisa meledak itu. Bahkan Xiaoyan pun mengeluarkan inti api ketiganya yaitu inti api bumi teratai hijau, di mana pada akhirnya Xiaoyan pun berhasil menyatukan ketiga inti api tersebut menjadi sebuah teknik baru yang sama sekali tidak pernah disaksikan oleh Xiaozu sebelumnya. Xiaoyan yang kehabisan seluruh energinya dan jatuh pingsan, sementara Xiaozu yang mencoba mengendalikan inti api tersebut, namun ia justru gagal dan menerima ledakan dari serangan itu. Setelah menyadarkan Xiaoyan, Xiaozu mengatakan kini ia sudah mengakui kehebatan Xiaoyan yang bisa menciptakan ilmu luar biasa ini, dan ia tidak akan lagi menawannya di sana. Walaupun secara teknis Xiaoyan tidak benar-benar mampu mengalahkannya. Di sini Xiaozu meminta Xiaoyan untuk memberikan nama atas ilmu penggabungan ketiga inti api itu, dan Xiaoyan pun menamakan ilmu itu sebagai inti api amarah muda. Lalu secara tiba-tiba Xiaozu melemparkan sebutir obat ke mulut Xiaoyan, mengatakan itu adalah obat pemulih jiwa. Di dunia ini hanya ia dan Xiaoyan yang mengkonsumsi obat dewa ini, dan dengan memakan obat ini artinya Xiaoyan bisa mati 2 kali. Xiaozu pun masuk ke dalam petinya untuk tidur dan meminta Xiaoyan untuk mengunjunginya dalam waktu 60 tahun ke depan. Setelah memberikan ucapan terima kasihnya, Xiaoyan yang keluar dari tempat rahasia itu yang tidak bisa menemukan kedua kakak sepupunya yang tiba-tiba menghilang secara misterius dan teringat dengan Sun Er. Xiaoyan pun segera cabut dari sana. Sementara di Pulau Naga, Sun Er saat ini menjabat sebagai Ibu Naga, sedangkan ayahnya menggantikan jabatan ayahnya menjadi satu dari 4 ketua naga. Terlihat 3 ketua naga yang telah melakukan kontrak darah dengan Fan Lao di sidang di hadapan Sun Er. Sun Er lalu menyita 3 mutiara kehidupan dari ketiga ketua itu, lalu memerintahkan untuk menghilangkan tenaga dalam mereka dan mengurung mereka ke dalam lembah petir. Sun Er lalu membuat sejumlah pengaturan untuk menstabilkan kondisi klannya. Salah satunya adalah dengan mencari 3 orang pengganti ketua Pulau Naga yang baru. Sementara itu di sisi lainnya, di markas Sekte Yinlan, terlihat Yan Ran bersama dengan kakak seperguruannya Yin Yin sedang berlatih tanding. Setelah itu Yan Ran sempat mencuri dengar pembicaraan antara Yin San dengan Master Gu, di mana janji duel antara Xiaoyan melawan Yan Ran 3 tahun yang lalu sudah sangatlah dekat waktunya.
Kemudian Yanran dipancing oleh Yin Yin hingga tiba ke dalam penjara. Di sana ia melihat Xiaozhan yang dikurung di dalam sel. Ia diam-diam menyelinap ke dalam sel untuk mencari tahu. Dan ayah Xiaoyan memberitahukan bahwa ke-13 ketua sekte Yinlan telah membunuh semua anggota keluarga klan Xiao dan menangkapnya memenjarakannya di sini. Xiaozhan juga memberitahukan kalau Yinsan gurunya Yanran telah bekerja kepala aula jiwa. Di sini Yanran yang sempat ingin membebaskannya, akan tetapi Xiaozhan yang terlihat sudah tidak memperdulikan nyawanya menolak untuk kabur. Di Pulau Naga, Sun Er yang sedang rindu pada Xiaoyan tiba-tiba saja diserang oleh pembunuh bertopeng. Sementara itu Yinsan yang pada akhirnya menemui Xiaozhan. Apa yang diinginkan Yinsan dan Xiaozhan ternyata adalah sebuah Gyo kuno. Masing-masing dari 5 klan aliansi ini memiliki pusaka Gyo kuno. Dan kelima potongan Gyo kuno ini bila disatukan akan menjadi kunci yang bisa membuka kuburan kuno. Dalam kuburan itu berisikan ilmu-ilmu dewa petarung. Dengan adanya ilmu-ilmu dewa petarung tersebutlah para aliansi 5 klan baru akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan aula jiwa. Xiaozhan yang menolak untuk menyerahkan Gyo kunonya dan mengungkapkan kekecewaannya kepada Yinsan yang telah memimpin 5 aliansi klan selama ini. Tak lama kemudian utusan aula jiwa pun datang ke sana dan mengambil Xiaozhan pergi dari sana. Yanran yang menguping di sana diperingati oleh Fan Lao. Lalu Yinsan pun mengajak Yanran untuk berbicara. Yinsan menceritakan kepada Yanran tentang sejarah di antara dewa petarung dan reinkarnasi jiwa yang memimpin organisasi aula jiwa. Dulunya dewa petarung dan reinkarnasi jiwa adalah 2 orang bersaudara. Berdua mereka menaklukkan semua benua pertarung yang ada di seluruh dunia. Namun di suatu hari terjadilah percekcokan di antara kedua bersaudara itu. Dewa petarung yang menang menyegel reinkarnasi jiwa. Untuk itu sejarah menuliskan dewa petarung sebagai orang baik dan reinkarnasi jiwa dituliskan sebagai orang yang jahat. Yinsan mengatakan sejarah selalu dituliskan oleh mereka yang menang dan mereka yang menang biasanya selalu dianggap benar. Lebih jauh Yinsan menerangkannya. Kini reinkarnasi jiwa yang dulunya disegel oleh dewa petarung mulai bangkit kembali dan akan mengambil kembali semua kekuasaan yang dulunya pernah dia raih bersama dewa petarung. Sehingga tidak ada salahnya jika saat ini ia mengabdi kepada aula jiwa. Lagi pula semua yang ia lakukan ini adalah demi keberlangsungan sekte Yinlan yang di kemudian hari akan diwariskan kepada Yanran. Yinsan kemudian meminta agar Yanran menyerahkan batu Gyo kuno dari keluarga Nalan kepadanya. Akan tetapi Yanran yang kaget menolak hal itu dan ia pun dipenjarakan oleh Yinsan. Yang ternyata Yinsan sebelumnya tahu kalau Yanran yang menyelinap ke dalam penjara untuk menemui Xiaozhan. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit dari ningali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.